Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita tentang within subjects design ya. Jadi kita akan membahas tentang mengontrol order effects ya, atau efek urutan ya, dan ancaman lain terkait waktu ya, pada rancangan sama subjects ya, atau within subjects design. Oke. Nah, order effects itu adalah perubahan performa yang disebabkan oleh partisipasi dalam kondisi perlakuan sebelumnya ya. Jadi karena dalam within subjects ini partisipan itu ada dalam beberapa kondisi perlakuan, maka salah satu hasil dari kondisi perlakuan itu bisa mempengaruhi performa partisipan pada kondisi perlakuan berikutnya gitu ya. Ada tiga order effect ini, termasuk di dalamnya adalah fatigue effects ya, efek kelelahan, practice effects atau efek latihan, dan carryover effects. Nah, kita akan bahas pertama fatigue effects ya, efek kelelahan. Jadi ini adalah penurunan progresif performa partisipan dari satu kondisi perlakuan ke kondisi selanjutnya. Jadi yang dimaksud progresif ini di sini adalah bahwa dia selalu bertambah ya. Misalnya ada 3 kondisi perlakuan ya, kondisi perlakuan 1 diikuti kondisi perlakuan 2, kondisi perlakuan 3, otomatis progresif itu efek fatigue ini akan bertambah ya. Di paling besar nanti ada di efek perlakuan kondisi perlakuan 3 ya. Karena semakin lama semakin banyak ya, semakin nanti fatigue effect-nya semakin jelas ya, semakin besar gitu. Nah, misalnya pada tes potensi akademik ya, partisipan semakin lelah sehingga semakin banyak kesalahan di bagian tes potensi akademik yang akhir gitu. Oke. Itu fatigue effects ya. Yang kedua adalah practice effects ya, atau efek latihan. Jadi di sini practice effects itu adalah peningkatan progresif ya performa. Kalau tadi fatigue itu kan penurunan, kalau practice itu peningkatan karena dia ada efek latihan. Jadi peningkatan progresif performa karena adanya pengalaman dari satu kondisi perlakuan ke kondisi selanjutnya gitu. Jadi di sini juga progresif ya, seperti juga fatigue tadi ya. Jadi setelah melalui kondisi perlakuan pertama, misalnya dia partisipan itu lebih menguasai gitu ya, lebih paham apa yang dihadapi ya. Kemudian dia lebih santai ya. Kemudian jadi dia ada strategi lebih baik ya dari ketika dia melalui kondisi perlakuan yang awal gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah carryover effects ya. Jadi ini efek yang ketiga ya. Jadi di sini carryover effects itu kondisi perlakuan tertentu ya, membuat perubahan pada partisipan yang berpengaruh ke performa di kondisi perlakuan selanjutnya gitu ya. Jadi di sini kuncinya adalah kondisi perlakuan tertentu, dan ini tidak progresif ya, tidak seperti fatigue sama practice tadi ya, yang sifatnya progresif. Nah, ini pada kondisi perlakuan tertentu. Nah, contohnya gini. Jadi, kemampuan penciuman itu berubah setelah mencium bensin ya. Jadi, kalau ini terkait eksperimen yang mengandalkan penciuman, jadi ketika misalnya ada kondisi perlakuan 1, 2, 3 ya, 4, 5, ada 5 kondisi perlakuan, dia diminta mencium bau tertentu. Nah, ketika dia mencium bensin ya, misalnya bensin ada di kondisi perlakuan 3. Nah, kondisi perlakuan 4 dan 5 ini nanti akan terganggu ya, ada carryover effects karena setelah mencium bensin itu indera penciuman itu akan sementara dia terganggu gitu. Jadi ini sifatnya tidak progresif ya, di mana letak mencium bensin ini ada pada kondisi perlakuan keberapa gitu. Kalau
pertama ya berarti keempat-empatnya kondisi perlakuan setelahnya itu akan terganggu semua gitu. Kalau pada kondisi perlakuan keempat, berarti yang terganggu hanya kondisi perlakuan 5 gitu. Nah, itu perbedaannya carryover effects ya sama effects yang lainnya tadi ya. Yang sifatnya progresif ya. Nah, contoh lainnya adalah video klip film lucu ya, itu menurun efeknya jika didahului klip yang film sedih gitu ya. Jadi ada pada kondisi perlakuan keberapa si film sedih ini akan menurunkan efek dari kelucuan sebuah klip film gitu. Nah, karena dia sudah sedih dulu gitu ya. Nah, ini namanya carryover effects. Oke. Nah, mengontrol order effects. Jadi dalam within subject sebenarnya kita bisa mengontrol ancaman dari lingkungan itu dengan teknik yang sama ya dalam between subjects ya, terkait lingkungan ya, misalnya faktor ruang ya, faktor eksperimenter ya, faktor waktu kapan dilaksanakannya itu sama gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan randomisasi ya, constancy of condition sama matching ya. Nah, tapi kalau terkait waktu ya, time related factors ya, yang terkait order effects ini kita perlu beberapa perhatian yang lebih gitu ya. Nah, kita bisa controlling time, mengontrol waktu ya. Kemudian kita bisa juga berganti ke between subjects ya, karena memang ada kondisi ketika kita tidak bisa melakukan penelitian itu dengan within subjects karena terkait dengan order effects ini gitu ya. Kita juga bisa melakukan counterbalancing. Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, controlling time atau mengontrol waktu ya. Jadi durasi eksperimen itu berhubungan dengan ancaman terhadap validitas internal ya, terutama history atau maturation ya. Jadi misalnya kalau eksperimen itu berlangsung selama 45 menit ya di lab ya, otomatis ini akan lebih rendah ya ancaman history atau maturation ya kalau dibandingkan dengan treatment intervensi yang berlangsung selama beberapa minggu gitu ya. Jadi semakin lama itu nanti history dan maturation itu akan semakin nyata ya ancamannya. Jadi semakin pendek durasi antar kondisi perlakuan, jadi misalnya jarak antara perlakuan 1 ke perlakuan 2 itu kita persingkat, itu maka semakin sedikit ancaman history dan maturation gitu ya. Nah, namun kalau ini kita kurangi ya durasi antar kondisi perlakuan, maka order effects itu akan semakin tinggi gitu ya. Nah, karena order effects yang transient atau sementara, misalnya kelelahan tadi, sebenarnya bisa dikontrol dengan memperpanjang durasi antara kondisi perlakuan gitu ya. Jadi dia partisipan bisa lebih beristirahat dulu gitu ya. Nah, ini perlu kita pertimbangkan ya. Jadi yang terbaik untuk eksperimen yang kita lakukan itu yang seperti apa gitu ya. Ini yang perlu kita pikirkan. Nah, kemudian berubah ke rancangan between subjects gitu ya. Nah, ketika order effects itu sangat kuat dan permanen, nah ini ketika penelitian kita itu ada ancaman order effects yang sangat kuat dan permanen, itu maka kita perlu berubah ke rancangan between subjects ya. Nah, contohnya ini sudah pernah kita bahas ya, ketika kita membandingkan dua metode belajar, dua metode belajar membaca pada anak. Nah, setelah anak bisa membaca dengan metode 1, efeknya itu permanen. Jadi tidak bisa kita mengetahui efek dari metode belajar membaca yang kedua ya, karena sudah terlanjur bisa membaca ya. Tidak bisa kita buat anak itu jadi tidak bisa membaca lagi, itu tidak bisa gitu. Nah, pada kondisi seperti ini itu kita harus berubah ke rancangan between subjects. Oke.
Nah, selanjutnya counterbalancing ya. Nah, ini untuk mengontrol order effects itu kita melakukan pemasangan kondisi perlakuan dengan mempertimbangkan waktu gitu ya, waktu pelaksanaan waktu atau urutan ya pelaksanaan kondisi perlakuan itu gitu. Jadi misalnya eksperimen tes merasakan jenis cola ya, cola lama dengan cola baru gitu ya. Nah, partisipan itu dibuat menunggu 2 jam ya, puasa ya tanpa makan minum. Nah, kemudian diberi minuman dengan urutan cola baru. Nah, setelah minum cola baru, baru kemudian dia minum cola lama. Nah, cola mana yang lebih nikmat? Nah, otomatis di sini bisa kita duga ya, yang cola baru itu akan dirasakan lebih nikmat ya, karena mereka kan baru saja berpuasa selama 2 jam gitu ya. Nah, setelah dia minum cola baru, otomatis dia ratingnya cola baru ini akan lebih tinggi gitu ya, cenderung lebih tinggi ya, dibanding cola lama. Karena ketika dia minum cola lama, dia sudah tidak lagi sehaus ketika dia minum cola baru. Nah, itu yang dinamakan order effects. Jadi ini yang perlu kita lakukan counterbalancing ya, untuk membersihkan ya efek dari urutan ini gitu ya. Nah, kemudian ini prosedur tadi dalam penelitian tes rasa cola. Tadi partisipan disuruh menunggu 2 jam, kemudian cola baru dan diberikan cola baru dan cola lama gitu ya. Nah, dengan counterbalancing itu kita membagi partisipan dalam 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama itu merasakan cola baru, kemudian merasakan cola lama. Nah, sementara kelompok satunya dia merasakan setelah dia puasa 2 jam dia merasakan cola lama, kemudian baru cola baru. Jadi urutannya ini kita ubah gitu ya. Nah, agar efek dari kehausan menunggu 2 jam tadi akan menyebar gitu ya ke dua jenis cola ini gitu ya. Nah, mungkin kalian akan berpikir bahwa ini kok seperti between subjects ya, dia diubah jadi dibagi dari kedua kelompok gitu ya. Nah, padahal konsepnya within kan satu kelompok dia melakukan beberapa kondisi perlakuan. Nah, di sini sebenarnya tetap within subjects ya, karena di sini perlakuannya itu sama gitu ya, berbeda dengan between subjects yang perlakuannya berbeda. Di sini perlakuannya sama, hanya urutannya saja yang berbeda ya. Yang satu adalah cola baru, kemudian cola lama, sementara yang satunya adalah cola lama baru cola baru. Nah, begitu. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.